Rizky Way, Semarang Kopi. Iya, Bosku, iya bosku. gimana kabar? Sehat. Lama banget kita nggak ketemu kayak. Iya, Pol, suwe banget. Terima kasih, abang ganteng. Kameran sendiri. Kalau kameranya yang mana bisa di sana, di sana, di sana. Kalau nggak kuat nanti yang di atas. Oh, aja. Nanti. Ayo no kamera. Ayo tuh ya, tetap deh. Tapi, Riz, gimana kabar Semarang Kopi? Sehat, alhamdulillah. Suaranya rada sing Sehat. toh. Nah, kurang cedak mereka kok. Ya kowe suaramu gede gitu, Dek. Cek, wis cedak ya. Nah, ya wis. Semarang Kopi. Itu gimana? Gimana tuh maksudnya kamu dulu tuh kepikiran apa sih kok bisa ada Semarang Kopi, akun Instagram dan itu mulai aktivitasnya banyak terus ada support dari ini juga ya kayak ada logo-logo pemerintah juga di dalamnya gitu. Nah itu gimana ceritanya? Ceritanya jadi dulu itu gabungan tim sosmed dari Kota Semarang. Banyak banget, ada seputar Semarang, wisata Semarang, terus kaki lima Semarang, orang-orang sosmed lah di Kota Semarang. Terus orang-orang sosmed itu dikumpulin sama Kominfo, sama Pak Priyadi waktu itu selaku Ketua DPRD Kota Semarang. Kita dikumpulin bareng, terus kita di situ bikin satu community namanya Cah Semarang Hebat. Tujuannya untuk ngelorain atau nggiatin segala hal yang ada di Kota Semarang, termasuk di sektor wisata, di sektor informasi, dan di sektor digital. Waktu itu lagi booming-boomingnya. Kita waktu itu giat banget bikin pelatihan sosial media bareng-bareng Pemkot dan juga bareng DPRD Kota. Itu bikin pelatihan sosmed buat siapapun yang ingin mengikuti kelas sosmed, karena pada zaman sekarang ini juga orang-orang butuh sosmed, perlunya sosmed untuk jualan, untuk nampilin display, terus nampilin segala promosinya dia, itu perlu banget lah. Di situ kekosongan itu diisi oleh tim yang namanya Cah Semarang Hebat, bentukannya Pak Pri. Nah, di situ ada satu sektor yang belum tergarap, yaitu kopi. Terus dari teman-teman juga pada ngomong, sapa ki sing meh kopi, sapa sing meh kopi. Ya udah, akhirnya waktu itu kita kumpul bareng di HOC Kopi di Peleburan. Itu kita ngobrol, terus akhirnya ya wes tak bikinin itu page Semarang Kopi, dan sampai sekarang ini. Itu awalnya itu dari cuma sebuah media. Jadi itu awal mula historinya Semarang Kopi, jadi sebuah media yang benar-benar cuman pengen gaungin beberapa subsektor di bidang kopi. Oh ya itu pas dulu kamu bikin start itu katanya sempat WA aku ya Bian ya? Kita belum kenal. Yang ketemu di Lingkar terus kamu mau membuat satu. Itu event pertama. Jadi itu event pertama itu 1 tahun Semarang Kopi. Itu 1 tahun Semarang Kopi. Jadi awal mula terbentuk Semarang Kopi itu base-nya media, tapi lama-kelamaan ternyata banyak apresiasi dari berbagai pihak, khususnya waktu itu dari beberapa barista yang mereka kangen akan giat-giat yang kumpul-kumpul kayak gitu. Mereka ngerasa ada kosong di situ. Terus ketika aku ngobrol itu sama pertama kali Devika itu barista nih Coffee Mason waktu itu. Itu dia ngomong, "Mas bikin aja, soalnya asik, kayak belum anak-anak pada kangen juga kayak gitu." Ya wes, akhirnya kebetulan juga kenal ke Pemkot itu di Kominfo dan di DPRD. Akhirnya aku ngusulin untuk event tersebut bisa diselenggarain di Balai Kota. Lah dari situ kan lalu caranya gimana biar Isa dapat apresiasi dari berbagai pihak yang sudah pernah nyemplung di dunia kopi yang telah lama. Makanya dari situ ketemulah dirimu. Nah, atas rekomendasi dari Mas Niko waktu itu, Strada. Ya, itu kan dulu sempat aku usul ya. Pakai namanya tuh kayak dulu bukan Semarang Kopi deh, jadi kayak ada Kopi Atlas, Semarang Atlas. Kopi ada entusiasnya. Kamu mau pakai kata barista tapi mending rasa nganggu barista, kan mending nganggu iki wae pakai nama entusias jadi supaya lebih universal. Itu
impact-nya sekarang kan jadi lebih asik, luas banget malah. jadi lebih luas ya. Itu awal mulanya waktu itu kan ada banyak komunitas ya di Kota Semarang. Ada SPS, ada apa Kopi Venture udah keluar belum toh. Belum ada ya? Kopi Venture kan jebolan dari Semarang Kopi semua. KPK. Nah, KPK itu terus serawungan aku sama SPS sama dirimu sama KPK ternyata dari berbagai pihak masih kurang apresiasinya. Mungkin dari hal ini kan introspeksi juga bahwa memang aku ini bukan lahir dari sosok di F&B atau di dunia makanan atau di dunia manapun gitu. Jadi memang lahir dari sebagai media, terus akhirnya serawungan caranya gimana bisa ngajak teman-teman buat movement itu tadi, ngangkat Kota Semarang itu tadi. Kalau untuk marketnya sendiri, si Semarang Kopi ini larinya akan lebih ke medianya atau ke komunitas? Nah itu seiring berjalannya waktu ternyata masih banyak sektor tadi yang sebelumnya sudah terjadi mungkin. Jadi ini mengulang banyak teori dari beberapa hal apa yang sudah pernah kita lakukan, kita cenderung tidak akan melakukannya lagi. Nah itu adalah suatu hal yang menurutku harus kita ulang secara menerus dan juga menciptakan hal-hal baru. Hal-hal yang kebaruan dalam dunia kopi itu apa? Kayak misal Semarang Kopi tadinya hanya sebuah media, lalu create event. Setelah create event, bikin kompetisi. Tanda tangannya dapat dari Pak Wali. Habis itu naik lagi next step, bikin suatu event kolaborasi dengan swasta. Ternyata ketika impact-nya dengan swasta itu nggak jauh beda dengan kita kolaborasi dengan pemerintah. Nah itu artinya tantangan pertama yang kita kolaborasi dengan pemerintah itu sudah terlewati, lalu yang kedua adalah dengan pure murni pihak swasta itu sudah terlewati, dan akhirnya muncul pada satu titik mungkin ada orang yang mikir bahwa dalam hal ini marketable-nya itu sangat menjual banget. Nah di sini banyak hal yang bisa dijual dalam Semarang Kopi. Di situ mulai pergolakan banyak, termasuk unsur-unsur bisnis yang meliputi akhirnya di sini terjadi banyak monopoli sektor bisnis. Ketika itu terjadi, ternyata di sini sudah ada Dewan Penasehat, yaitu Pak Nana sama Pak Prisdiri. Ya wis, terus untuk mengusulkan bahwa untuk agenda-agenda ke depan mending dilakuin secara independen dulu. Nah, setelah independen itu muncul, lalu ada kebutuhan juga orang dalam waktu itu, ini the first time aku taking hire dari sebuah kopi, yaitu pertama kali itu dapat job tahun lalu di Februari di Strada. Itu pertama kali banget dapat job di dunia kopi. Job itu job personal atau dari job Semarang personal Kopi? Oh, dari Semarang job Kopi personal. Terus kamu bisa dapat job nah personal itu dari job personal di coffee shop swasta. Ya? Itu muncul 1 tahun. Ini kalau dilihat dari depan itu kan merupakan sebuah hal-hal yang baru yang dimunculkan. Dari sebuah media creating event, lalu terus ngelola coffee shop, nyemplung di dunia kopi, terus habis itu ngembangin market di kopi. Ini hal-hal baru. Lalu juga kagetnya juga pada semester 2 di tahun 2020 dapat undangan dari Kementerian Kelautan untuk nanganin sebuah penanggulangan program pemulihan ekonomi nasional, dan itu hanya dilakukan pada waktu itu pada akhir semester itu aja. Jadi ini excitedly di situ banyak sekali vendor yang masuk, tapi ternyata yang dipilih bukan vendor yang mengajukan diri. Nah ya aku bingung, makanya aku bukan vendor yang mengajukan diri, tapi aku dicari dan ternyata malah dipilih sama dia. Nah itu kan suatu hal yang mungkin menurutku impact-nya besar. Iya, impact-nya kok kayak gini banget. Sampai vendor-vendor yang sudah ada nggak dilihat sama orang kementerian. Berarti kan Semarang Kopi emang capable kan buat vendor itu kan. Itu lebih ke apa ya? Itu waktu itu untuk pengolahan sebuah bibit mangrove
untuk diberdayakan sebagai hal yang bisa memunculkan impact ekonomi bagi warga sekitar. Itu timmu kamu sendirian atau Sendirian emang ada sih. yang Sebenarnya waktu itu ngajak orang, cuman ketika tahu medannya seperti itu, mundur? pasti orang itu akan merasa kagok nanti. Itu kemarin juga aku bahas masalah mental. Wong saya kan geleme bayarannya gede, gaweane sedikit. Kui mau. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, ini kan berarti dari Semarang Kopi emang Mbak Endel secara personal dan larinya lebih ke media ya? Media. Oke. Sementara proyeknya larinya ke pemerintah semua. Oh enggak sih. Enggak semua. Sekarang Apa yang ditawarkan sih dari Semarang Kopi sebenarnya? Semarang Kopi lah itu makanya dari satu sisi kita lihat dari historis saja, dari awal ternyata untuk handle event bisa, untuk ke media bisa, untuk lari ke sebuah proyek sosial bisa, lalu untuk muncul ke proyek bisnis pun bisa. Ini banyak banget sektor yang timbul di sini, dan akhirnya aku juga main ke jurnal. Jurnal itu tujuannya adalah untuk menjembatani orang-orang yang butuh suatu referensi untuk dia melakukan studi. Banyak banget orang misal dari universitas yang bukan universitas di Indonesia, malah di Singapura, teman-temanku di Singapura, terus ada dari Australia, itu nyari referensi keberadaan kopi dan historis kopi di kota Semarang ini kayak gimana, lalu di Indonesia juga kayak gimana. Nah, hal-hal itu yang membuat aku harus tetap create something untuk menjembatani mereka biar dapat suatu referensi yang bisa mereka pakai gitu tadi. Terus untuk ini berarti udah 2 tahun? 2 tahun Semarang Kopi. Jalan 2 tahun atau udah? Jalan 2 tahun, kalau berkarir di dunia kopinya hanya baru 1 tahun ini. 1 tahun ini. Event terbesar apa sih yang pernah dilakuin sama si Semarang Kopi, terus impact-nya untuk bagi kota Semarang itu apa? Impact-nya dari kota Semarang, terus kalau berbicara impact sih jadi ngundangnya Pak Wali dan ya enggak kan, bidangnya kan dari Semarang Kopinya nih. Sing iso nilai Pak Wali berarti. Oh gitu. Ya, kok nek dionek kampas ya sini iso. Nek Pak Wali ya dionek kampas ya iso. Cuman ya seenggaknya kita sudah melakukan lah. Ya itu membantu untuk memulihkan ekonomi masyarakat juga kan. Juga membawa kota Semarang untuk masuk ke nama sebuah Kementerian Kelautan dalam penanggulangan ekonomi nasional ini sudah menurutku luar biasa lah. Ini kemarin ada kayak rasan-rasan legend underground. Itu kan tadinya sebenarnya banyak teman-teman di barista melihat Semarang Kopi itu kan lebih ke arah komunitas. Ya kan, ternyata di sini dari Rizky pun, aku mau dengan Rizky apa Kohwi ya? Wiwi ra wis. Wiwi. Ya. Dari tapi ada Kohwi aku gitu aja. Ya Kohwi ra apa. Kalau dari Kohwi ini yang dinilai sama teman-teman yang rasan-rasan underground itu kemarin kok ada komunitas, terus kok tiba-tiba story-nya ada nyanyi-nyanyi, ada kayak semacam dulu pernah kayak aku lihat tuh kayak karaoke, terus kemarin juga lagi ada pertama karaokean gitu. Ya menurutmu gimana itu kayak gitu? Ya itu tanggapan netizen ya. Jadi dari dulu itu memang mental admin tuh sudah tertanam di dalam dada ya. Aplause ya. Nega apa aplause? Mental admin tuh sudah tertanam dalam dada. Untuk netizen yang mungkin mereka keberatan akan suatu muatan konten di dalamnya, seharusnya mereka itu lebih melihat ke diri mereka untuk bisa sharing. Apalagi di sini aku setiap kali mau ngeluarin sesuatu itu tak story dulu untuk kamu bisa sharing. Dan di situ kenapa tidak ada yang sharing? Nah itu kan balik lagi. Terus kalau cuman bisa nih komentar, semua orang juga bisa komentar, makanya itu sudah biasa menurutku. Tapi kan emang itu kalau menurutku sebuah entertain ya. Teman-teman barista pun banyak juga nih yang habis ini after close tuh mereka Iki dan iki efek
Oh iya. efek banyu Rainy. ngono kuwi. Iya. Terus Lah piye background-nya asik kok. Ngene makane ngejekne kan kowe kan, makane beda. Engko keren rada terus di Melayu ya. barista apa? Kalau dari barisan habis closing juga mereka akan kayak semacam in the sky. Mereka mengeluarkan kayak gitu. Sering juga yang party-party. Kalau menurut gue ya fine-fine aja karena emang itu adalah bagian dari hiburan. Apalagi di media sosial kalau wes paneng terus ya males sih lah. Nah ini sing nggak disadari ketika aku bikin Semarang Kopi ini sebenarnya aku bikin Semarang Kopi tidak hanya sebuah base media, tidak hanya sebuah melakukan project experience ataupun apapun, melainkan sebenarnya kalau orang melihat dari awal dasarnya ini adalah aku pengen bikin suatu peradaban baru yang muncul bukan dari kalangan orang F&B, bukan muncul pula dari kalangan orang media, tapi muncul dari kalangan orang pemikir. Memang baseku adalah di filsafat. Jadi pendekatan ini atau kritik-kritik yang ada dalam Semarang Kopi itu melalui story maupun melalui postingan itu bisa dilihat, itu bisa dicerna secara langsung karena banyak banget kritik yang di sini tak sampaikan khususnya itu. Kritik tadi kalau dirimu ngomong barista closingan happy-happy, itu menurutku kan behavior dia dalam kehidupan sehari-hari. Ya isinya senang-senang tok ya wajar jenenge menungso. Cuman ya itu tadi. Ini di sini mau ngutip sedikit dari ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib bahwa ketika kamu jadi seorang mukmin, kamu berada dalam kemewahan, itu kamu akan gelisah. Nah, di sini artinya adalah ketika kamu dalam euforia dunia, kefanaan dunia, tapi kamu masih terhanyut di dalamnya tanpa mengambil suatu sisi positivisme dalam hidup, ya wis kamu akan hanyut. Tapi kalau kamu melakukan hal kesenangan itu hanya untuk refresh sejenak, itu enggak apa-apa. Bahkan para filosof, para pemikir di dunia, tokoh-tokoh juga menganjurkan kita untuk setiap kali juga mendengarkan musik untuk bebas berekspresi. Itu pun juga tetap harus ada kayak gitu. Nah itu banyak kritik sebenarnya dalam lini ini. Banyak kan yang nggak tahu tentang apa sih di belakang Semarang Kopi, Rizky W. Nah itu makanya ini yang pengen tak angkat Riz. Iya, Gak banyak yang tahu kan ya. Iya. Ternyata tapi kamu membawa beban tuh yang impactnya tuh ada buat di Semarang dan emang ya kan emang ngomong aja netizen emang ngomong. Benar, nyata. Dan itu untuk masalah kasus dalam BH Faris ini bisa dilihat untungnya kan ini beruntungnya dalam 1 tahun ini aku dapat handle job untuk kelola beberapa coffee shop. Beberapa ya, saya ngomong beberapa karena tidak hanya satu. Beberapa coffee shop itu dan semua SDM-nya adalah SDM yang benar-benar dia aku sendiri yang cari. Karena dari hal ini ada beberapa fungsi yang harus diketahui dalam kita berhubungan setiap hari, yaitu fungsi kita gimana menerjemahkan bahasa kita kepada orang yang kita percayai menjadi seorang yang menjaga ataupun surfing di dalam dunia kopi tadi, itu mampu memahami bahasa kita secara inisiatif. Nah, di sini gerak yang tak ambil adalah gerak inisiatif dari orang-orang yang mereka benar-benar non kompeten di dalam bidang kopi. Tapi mereka punya inisiatif yang besar di bidang kopi. Inisiatif untuk improve di bidang kopi. Di semua bidang. Nah, itu kan akan sedikit bertabrakan dengan account Semarang Kopi. Itu akan membebani. Nah, makanya di semua bidang dia memiliki sebuah improvisasi, inisiatif dan juga banyak hal yang mungkin dia minus dalam hal kopi, tapi sengaja tak angkat ke permukaan agar dia memiliki status quo yang sama dengan yang lain. Berarti kasarannya untuk gimmicknya di kopi, tapi emang dia jalannya nyamping. Yang masih ada hubungannya dikit-dikit lah. Universal. Ya kan emang di kopi kan nggak melulu tentang kopi ya, ada digitalnya, ada nanti buat semacam kayak sosial di samping-samping. Nah itu di samping industrinya gitu.
Makanya barista pertama yang tak latih itu banyak kan mereka maunya cuma iso gawe kopi klothok. Barista yang buat latte. Kan ini kan tadi kopinya sebagai gimmick. Terus kok ini lebih universal. Tapi kok ada barista yang buat latte? Nah, iki makanya. Predikasi ya. Predikasi ke barista. Predikasi itu gimana? Penyifatan. Penyifatan kata barista makanya. Lebih ke mental supaya mereka lebih ke universal. Nah, enggak sih gini. Jadi awal mula si A ini sebutnya si A. Si A ini nol. Bambang. Iya. Bambang itu nol banget experience dalam bidang kopi ataupun dalam F&B. Dia cuman tadinya penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng, bahkan hanya mahasiswa biasa. Lalu untuk terjun ke ranah coffee shop itu membutuhkan sebuah ketelitian dalam nanti di mesin, di bahkan di perawatannya, di maintenance-nya itu banyak banget sampai nanti ke nilai keuangan. Itu kan kompleks banget. Itu sangat kompleks banget dan semuanya orang yang sama aku itu tak latih dari awal, dia harus bisa semuanya. Pertama dari bikin kopi klothok. Bikin kopi klothok itu gampang, cuma godok banyu terus kayak kopi klothok bar. Terus selesai bikin kopi klothok, dia harus juga bisa bikin suatu pola display sosial media yang baik, nilai branding. Setelah itu dia juga harus bisa nyari customer sendiri. Bukan ngundang konco. Nek pandemi aku pengen salaman sih, gede tos we. Aku setuju kayaknya we. Lah ya, bukan ngundang konco tapi nyari customer. Nah, setelah itu caranya gimana? Dia harus bisa memanage keuangannya secara baik, teratur, jujur. Terus pembelanjaan juga harus balance dengan pengeluarannya dia. Pendapatannya pun juga harus balance. Ini semua gerak dimulai dari awal sampai akhir dilakukan satu orang dan semuanya harus multi di sini. Nah makanya ini hal yang kadang tadi dirimu ngomong bayaran di sini ragam rekoso. Di sini nek pengen melu kowe aja sampai ngomong bayaran sithik terus rekoso ora ana omongan koyo ngono. Sing ono bahkan banyak orang ngomong kowe melu kowe itu ilmu akeh. Wes totok dari mulai keilmuan dalam hal akademis, dalam hal F&B, dalam hal keuangan, dalam hal sosmed. Di sini aku coba ajarkan ke mereka, coba diskusikan ke mereka dengan baik supaya mereka dapat memahami esensi hidup ini. Kembali lagi ke mereka di profesi barista itu bisa menafkahi hidupnya mereka apa enggak tergantung mereka sendiri kan? Nah, dari mereka sendiri. Orang emang gaweane abot tapi resign pindah ngono ya. Nah, itu kan teori warteg yang mereka pakai. Ah, siap. Warteg kuwi teori. Kalau warteg ki teorine wis dienggo ngono kuwi. Ngedoli, rak ngedoli penting bayaran. Oh, siap. Ya kuwi teori warteg. Nah, makanya cuma nunggu 30 hari untuk gajian. Oh, iya, cuma nunggu 30 dino terus dia pengen gajian, wis tidak ada something new dalam dirinya, terus dia tidak mau inisiatif yang paling penting tadi. Inisiatif. Gerak inisiatif itu paling dibahas dalam semua hal. Ada satu kata yang untuk menggambarkan Semarang Kopi. Sejauh ini 1 tahun Semarang Kopi di dalam dunia F&B, handle taking hire dari semua coffee shop, terus sekarang sudah punya banyak naungan barista di dalamnya. Dari semua komentar itu mereka tak tanyain untuk nanti video yang akan tak tayangin di Semarang Kopi, tak tanyain apa yang kamu pikirkan tentang Semarang Kopi dan Kohwe. Tak tanyain satu-satu. Tidak bisa diungkapin dengan kata-kata. Tapi ya wis cukup jalani wis sama Kohwe. Jalani kan loro soalnya pasrah. Enggak, jalani aja. Mereka jalani ekspresinya asik. Oh, ekspresi asiknya itu yang ekspresi asik dan juga dalam keseharian. Bahkan mereka jarang ngeliatin aku nesu, jarang ngeliatin aku karena ketika hal-hal kayak gitu yang tidak bisa dipecahkan oleh seorang,
bukan nesu solusinya, tapi caranya gimana kita harus diskursif, duduk bareng. Ini ada masalah, jangan dimasukkan ke dalam diri, tapi dikeluarkan dalam diri, dilihatin masalahnya, terus kita bahas bareng, yuk kita apain masalahnya. Secara objektif. Nah, bukan objektif. Oh enggak. Semua sudut pandang pasti subjektif. Oke. Nah, subjektif kan berarti aku kudu cedhak mbek kowe ben iso. Ya semua sudut pandang itu subjektif, makanya nggak bisa kita objektifkan dengan determinasi suatu hal. Oke, siap. Ada pesan buat audiens yang nonton kita buat hari ini? Pesannya Entah itu buat barista atau yang yang mereka tahu tentang Semarang Kopi. pesannya ya gimana? Tepung kanji lah. Apa? Tepung kanji. Aku rak mundur lah. Gue siap. Ngono tok. Lha piye tepung kanji iki rak mundur tok ngono. Iya, tepung kanji ki lagune sapa? Sapa? Deni Caknan sapa? Deni Caknan. Aku kenal Cak Nun. Lagune Deni Caknan. Intine aku rak mundur saka hatimu ya. Oh, siap. Oke, thank you buat malam ini. Sudah meluangkan waktu di sini. Ya. Sorry iki pas studioku efeknya lagi yang winter-winter gini. Iya. Ya. Sami. Ben rak malsi lah kalau sing liane. Benar. Heeh. Thank you ya udah datang di Siap. sini. Nah, thank Selamat you. malam. Salam olahraga. Salam olahraga wis. Semarang.